Selamat datang di kuliah MS 2220 Mekanika Fluida Dasar. Nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada hari ini saya akan membahas pengantar kuliah Mekanika Fluida Dasar. Sebelum memulai, saya ingin bercerita sedikit tentang Archimedes. Archimedes adalah bapak mekanika fluida. Beliau adalah orang yang pertama kali menemukan konsep buoyancy dan flotation. Beliau hidup pada tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi. Dan kemudian apa hubungannya dengan gambar mahkota di samping ini? Singkat cerita, pada suatu hari Archimedes dimintai oleh Raja Hieron II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau tidak. Kemudian Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh, hingga ia merasa sangat letih dan menceburkan dirinya dalam bak mandi umum penuh dengan air. Lalu ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai, dan seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Ia bangkit berdiri dan berlari sepanjang jalan ke rumah, dan setibanya di rumah ia berteriak pada istrinya, "Eureka!" yang artinya sudah ketemukan. Lalu ia membuat hukum Archimedes. Dengan hukum Archimedes itu, dia membuktikan bahwa mahkota raja ini dicampuri dengan perak. Nah, bagaimana caranya? Yaitu Archimedes mencelupkan mahkotanya ke dalam air, kemudian mengukur volume yang tumpah serta menimbang berat dari mahkota tersebut. Dan kemudian, tukang yang membuat mahkotanya itu dihukum mati. Nah, ini merupakan konsep mekanika fluida klasik yang telah diterapkan oleh beliau lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, kemudian ada quotes yang menarik dari Archimedes, yaitu Mathematics reveal its secrets only to those who approach it with pure love for its own beauty. Perlu diingat bahwa mekanika fluida adalah kuliah yang penuh dengan konsep matematika. Untuk mendalami kuliah ini, maka pemahaman dan keahlian tentang matematika haruslah kuat. Untuk mempelajari kuliah mekanika dasar, terdapat 3 buku yang akan menjadi referensi dalam kuliah ini. Yang pertama adalah buku dari Munson, yaitu Fundamental of Fluid Mechanics, edisi ke-8, yang diterbitkan oleh John Wiley & Sons pada tahun 2016. Buku yang kedua adalah buku Fox, McDonald & Pritchard, Introduction to Fluid Mechanics, edisi ke-8, yang diterbitkan oleh John Wiley & Sons pada tahun 2011. Dan yang ketiga adalah buku dari White, Frank M. Fluid Mechanics edisi ke-7 yang diterbitkan oleh McGraw-Hill pada tahun 2011. Ketiga buku ini menjadi pondasi pada kuliah mekanika fluida dasar. Kuliah ini setidaknya memiliki 9 bab utama yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah statika fluida, yang ketiga adalah dinamika fluida, yang keempat adalah kinematika fluida, yang kelima adalah analisis volume atur, yang keenam adalah analisis diferensial aliran fluida, yang ketujuh adalah analisis dimensional dan kesebangunan, yang kedelapan adalah aliran fluida viskos dalam pipa, dan yang terakhir adalah aliran luar. Untuk mempelajari ke-9 bab ini, kuliah akan dibagi menjadi 14 sesi dalam satu semester, di mana satu sesi ini akan terdiri dari beberapa video, dan sesi ini akan berfokus pada pengantar pada bagian bab pendahuluan. Jika kita melihat pada gambar di samping ini adalah roket dari Apollo 11 Saturn V Space Vehicle yang telah membawa manusia pergi ke bulan. Roket adalah penerapan dari konsep mekanika fluida yang paling mutakhir pada zaman ini. Dan ke depannya, teknologi roket akan membawa manusia untuk pergi dan pulang ke planet Mars. Untuk dapat memahami lebih lanjut berbagai aplikasi dari mekanika fluida sebagaimana konsep dan cara kerja desain operasi sebagai contoh dari roket ini, maka Anda diharapkan dapat menguasai materi dari kuliah mekanika fluida dasar. Untuk memahami lebih dalam, maka materi pendahuluan berupa dasar-dasar dari fluida perlu dipahami lebih lanjut dalam pokok bahasan sesi 1 ini. Sesi ini akan membantu Anda memahami tentang yang pertama adalah pengertian fluida, yang kedua adalah dimensi dan sistem satuan, yang ketiga adalah sifat-sifat fluida, yang keempat adalah konsep gas ideal, yang kelima adalah viskositas, yang keenam adalah faktor kompresibilitas fluida, yang ketujuh adalah tekanan uap, dan yang terakhir adalah tegangan permukaan. Sekian dari saya untuk pengantar kuliah ini, sampai bertemu di segmen berikutnya.